Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai acara kebaktian lingkungan HKBP Resort Sungai Langkai, Rabu 12 Agustus 2020. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Epistel di dalam kebaktian kita pada malam hari ini tertulis di dalam Ulangan 15 ayat 12 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pemikiranmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kuberikan kepadanya. Haruslah kau ingat
bahwa engkau pun dahulu hendak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Syukur bagimu Bapa atas segala berkat yang masih boleh kami rasakan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di pertanyaan kami ini. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ayat buat kita pada malam hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang hanyalah menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada kata yang mengatakan budak tapi merdeka. Bagaimana kita mengerti kata ini? Bagaimana mungkin seorang budak bisa hidup merdeka? Bukankah seorang budak hidupnya terjajah? Ia tidak mungkin punya impian atau keinginan sendiri. Sama halnya bagaimana kita mengerti kalimat Petrus dalam ayat yang ke-11. Aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging.
Kata perantau atau diterjemahkan sebagai orang asing, atau lebih tepatnya peziarah. Sebagai perantau, tidak ada yang dapat kita lakukan selain menikmati semua kehidupan yang ada. Apa saja bisa dilakukan untuk mencapai kesenangan. Tidak ada kesenangan yang gratis, paling tidak kesenangan yang dalam pemahaman banyak orang semua harus dibeli dengan uang. Maka apa saja dilakukan demi uang dan demi mendapatkan kesenangan. Relasi manusia pun dapat diukur berdasarkan apa yang bisa kudapat dari dia. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya dengan segala cara untuk mencapai kesuksesan. Namun di sini Petrus justru mengingatkan agar para pendatang dan perantau menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Apa makna Petrus mengingatkan orang-orang Kristen yang disebut sebagai saudara-saudaraku yang kekasih adalah perantau? Ada dua hal. Yang pertama, jangan pernah lekat dengan apapun yang ada di dunia ini. Kelekatan akan membuat hidup kita menderita saat kehilangan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Sebagaimana perantau, suatu saat akan pergi. Apa yang paling berharga yang kita miliki saat ini tidak mungkin menjadi milik kita selama-lamanya. Karena itu mari kita gunakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, karena kita perantau demikian kata Petrus, maka kita patut memperhatikan bagaimana kita hidup. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Dapat kita lihat di ayat 12. Sebagai orang asing, kita akan menjadi pusat perhatian karena surga rumah kita dan bukan dunia ini. Maka sebagai orang Kristen kita harus melakukan segala hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak hanya memikirkan di dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara. Saudara-saudara yang terkasih, disinilah kita mengerti apa arti perkataan budak tapi merdeka. Sebelum kita menyadari dan bersedia sebagai pengikut Kristus, mustahil kita dapat menjadi merdeka. Orang merdeka adalah orang yang dapat menguasai dirinya. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya, kita sebut diperbudak oleh keinginannya sendiri. Nah, siapa yang dapat menjadi orang merdeka? Yaitu orang yang bersedia menyerahkan dirinya pada pimpinan Allah dan melayani kepentingan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami dapat lebih mementingkan kepentingan Allah dan mengkesampingkan kepentingan kami sendiri. Karena Allah adalah sumber segala sesuatu. Allah adalah sang pemberi kehidupan bagi kami. Kiranya Tuhan selalu beserta dan memberikan apa yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Dan menjauhkan segala kesombongan, keangkuhan, dan yang mementingkan diri sendiri. Agar kami dapat berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi. Dia
doa syafaat kami serahkan kepada salah satu keluarga. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Yesus